Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau anak-anak dalam keadaan sehat. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan melanjutkan materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Oleh karena itu, kita akan mulai pada kegiatan hari ini. Anak-anak tentunya tahu bahwa dalam setiap negara itu menjaga keberadaan negara adalah hal yang sangat penting. Karena eksisnya suatu negara ini kalau rakyatnya mau menjaga negaranya. Nah, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan ini secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga di sana dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 ini menjadi landasan bagi negara agar negara ini bisa terus berlanjut atau terus hidup. Nah, kalau kita simpulkan maka bisa dikatakan bahwa pasal 27 ayat 3 ini terkait dengan usaha pembelaan negara, bahwa membela negara itu merupakan hak juga kewajiban dari setiap warga negara, yang itu menjadi tugas pokok atau utamanya adalah TNI dan Polri. TNI berhubungan dengan pembelaan negara, kemudian untuk pertahanan negara Polri. Atau mungkin kalau ada penjelasan yang lebih lanjut, silakan nanti anak-anak bisa melihat di buku yang anak-anak miliki. Selanjutnya kita akan melihat bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara yang ada di Indonesia itu dilaksanakan dengan sebuah sistem atau melalui suatu sistem, yang sistem ini dikenal dengan nama Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Ada yang menyingkatnya dengan Sistem Hankamrata atau SIS-Hankamrata. Sehingga dengan demikian kedua pasal tersebut di atas menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang tadi saya tegaskan kembali lagi bahwa pertahanan dan keamanan negara itu menjadi tugas utama dari TNI dan Polri yang diperkuat dengan beberapa peraturan. Selanjutnya kita akan tegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara kita pasal 27 ayat 3 ini tadi menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara, sehingga kalau negara dalam keadaan genting, negara bisa saja melakukan suatu pemaksaan kepada rakyatnya agar membela negara yang sering dikenal dengan sebutan wajib militer. Nah, kalau ada rakyat yang tidak hadir dalam pemanggilan sebagai peserta wajib militer, maka negara bisa menangkap orang tersebut dan bisa
dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah pasal 30 ayat yang pertama. Di sana menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, mempertahankan negara dan mengamankan negara. Saya ulang lagi, barangkali di penjelasan tadi di atas agak sedikit keliru, saya tegaskan kembali ke pertahanan negara. Ini menjadi tugas utama seluruh TNI dibantu oleh rakyat. Rakyat harus berperan serta. Keamanan negara menjadi tugas utama kepolisian Republik Indonesia atau Polri, ya, yang tentunya harus dibantu juga oleh rakyat. Nah, perwujudan ini tentunya sangat penting. Apalagi tadi sistem yang dipakai dalam negara kita atau di negara kita ini adalah sistem hankam rata, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Selanjutnya, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara ini sudah ada dalam masyarakat. Artinya selama ini sebenarnya rakyat sudah berperan atau berpartisipasi dalam pembelaan negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan, contohnya kegiatan ronda malam atau ada yang mengatakan sistem keamanan lingkungan, Siskamling, yang ini melibatkan masyarakat secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Bahkan di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau lembaga adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Contohnya yang ada di Bali yang dikenal dengan istilah pecalang. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Contoh lain dari perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan adalah menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Ya, artinya ketika kita hidup di masyarakat kita harus menjaga kerukunan. Jangan sampai terjadi permusuhan antar warga. Kemudian yang contoh lain lagi, ikut serta menjadi abdi negara guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan. Saya ulang lagi contoh tadi yang sudah mengikuti kegiatan ronda malam. Dan contoh lain lagi, siap berkorban demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Itulah materi pada pertemuan terakhir di bab yang pertama. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa kalian sudah menyimak video di atas, kerjakanlah tugas mandiri berikut. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku tugas. Kemudian kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke guru BPKN kalian melalui media yang telah disediakan oleh guru kalian. Selamat belajar. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah yang pertama, kalian lakukanlah evaluasi diri terkait dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan seperti tabel berikut. Silakan kalian yang pertama bunyi pasal 27 ayat 3 itu apa? Dan di bawahnya bunyi apa? Isinya apa? Dan yang kedua bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Isinya apa? Tadi ada bunyinya, dan setelah itu bunyinya, dari bunyi itu isinya apa? Kemudian yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan kami itu seperti apa? Minimal 3 contoh. Dan yang kedua, kalian lakukan evaluasi tentang upaya yang belum kalian lakukan dalam memahami perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Contoh tadi ada penjelasan yang belum jelas, silakan kalian lakukan upayanya apa untuk mengetahui materi yang belum jelas tersebut.
itulah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan yang kelima sore ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like and subscribe channel video ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.